Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktadi Putra Hatuin dengan NIM 4112001104 dengan prodi D4 Akuntansi Manajerial kelas AM3D regular pagi. Di sini saya akan menjelaskan tugas 5 dari materi PPN dan PPNBM dari matkul perpajakan. Soal yang pertama, jelaskan konsep pertambahan nilai yang dikenakan dalam pajak pertambahan nilai. Jelaskan mekanismenya dan berikan contoh penerapannya. Yang pertama, PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha pajak atau PKP. Singkatnya, pajak yang dikenakan karena adanya pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Jadi yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjualnya. Namun pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Mekanisme perhitungan PPN ada 3, yaitu yang pertama mekanisme lain-lain dipergunakan untuk usaha. Yang pertama, usaha jasa pengiriman paket dan jasa paket wisata. Perhitungannya yaitu PPN yang dibayar sama dengan 10% dikali DPP nilai lain. Sama dengan 10% dikali dalam kurung 10% dikali nilai tagihan. Sama dengan 1% dikali dari nilai tagihan. Contohnya paket wisata untuk pergi ke Bali yaitu 100 juta, PPN-nya yaitu 100%, 10% kali 10% kali 100 juta sama dengan 1 juta. Itu jadi PPN-nya. Kedua, mekanisme penghitungan PPN terhadap usaha-usaha tertentu atas penjualan batas tertentu dengan cara mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Namun pajak masukan berdasarkan persentase dari pajak keluaran. Yang pertama, usaha semata penjualan mobil bekas. Yang kedua, usaha semata pedagang emas perhiasan. Yang ketiga, usaha dengan omset 4,8 miliar. Yang pertama, mobil bekas. Pajak keluarannya yaitu 10% dikali harga jual, pengeluaran pajak masuknya 90% dikali pajak keluaran. PPN sama dengan pajak keluaran dikurang pajak masukan. Sama dengan 10% dikurang dalam kurung 90% dikali 10% dikali harga jual. Sama dengan 1% dikali harga jual. Yang kedua, pedagang emas perhiasan. Pajak keluaran sama dengan 10 kali harga jual. Pajak masukan 80% kali pajak keluaran. PPN sama dengan pajak keluaran dikurang pajak masukan sama dengan 10% dikurang dalam kurung 80% kali 10% dikalikan dengan harga jualnya. Sama dengan 2% kali harga jual. Semua pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak tidak dapat dikreditkan. Yang ketiga, omset sampai dengan 4,8 miliar. Bagi PKP yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak tidak lebih dari 4,8 miliar setahun, dapat menggunakan usaha ini. Untuk usaha BKP-nya, pajak keluaran sama dengan 10% dikali harga jual, pajak masukan sama dengan 70% kali pajak keluaran. PPN-nya sama dengan pajak keluaran dikurang pajak masukan sama dengan 3% dikalikan harga jualnya. Untuk usaha JKP sama dengan pajak keluaran sama dengan 10% dikali harga jual, pajak masukan sama dengan 60% kali PK, PPN-nya sama dengan pajak keluaran dikurang pajak masukan sama dengan 4% kali harga jual. Pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Bagi yang ketiga yaitu yang terakhir, mekanisme terakhir yaitu mekanisme umum pajak keluaran dikurang pajak masukan, yaitu mekanisme penghitungan PPN dengan cara mengurangkan pajak masukan atau PM dengan pajak keluaran atau PK dalam masa yang sama. Contoh penerapannya yaitu PT Aan bergerak di bidang distributor alat listrik transaksi dalam bulan Januari sebagai berikut.
Tanggal 3 bulan 1 membeli barang dagangan 15 juta, tanggal 5 bulan 1 menjual barang dagangan seharga 10 juta, tanggal 7 bulan 1 menjual barang dagangan sebesar 20 juta. Harga tersebut tidak termasuk PPN. Berapa pajak keluaran dan masukannya? Pajak keluaran sama dengan 10% dari penjualan, yaitu 10% dikali 10 juta untuk barang dagangan yang pertama di sebelah sini, sebesar 1 juta, 10% dikali 20 juta barang yang kedua sebesar 2 juta. Jumlah pajak keluaran sama dengan 3 juta. Pajak masukan yaitu 10% dari pembelian, yaitu 10% dikalikan 15 juta di saat dia baru membeli pada tanggal 3 tadi, yaitu 1.500.000. Jadi jumlahnya pajak keluaran sebesar 3 juta, pajak masukan sebesar 1.500.000. Sehingga pajak yang harus dibayarkan ke kas negara itu 3 juta dikurang 1.500.000, yaitu sebesar 1.500.000. Kedua, jelaskan konsep PPNBM, jelaskan mekanisme PPNBM, dan berikan contohnya. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, dan termasuk pajak langsung. Secara umum, mekanisme pemungutan PPN terbagi menjadi dua, yaitu mekanisme pemungutan PPNBM oleh PKP penjual kepada PKP pembeli, sama dengan pemungutan PPN, di mana pengusaha kena pajak yang menyerahkan BKP yang tergolong mewah tersebut, menerbitkan faktur pajak dan melaporkan pada surat pemberitahuan atau SPT masa pajak. Mekanisme pemungutan PPNBM oleh pemungutan PPN atau PPNBM, yakni bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan PKP kepada pemungut PPNBM terdiri dari 3, yaitu pemungutan PPN oleh bendaharawan negara, kantor pelayanan perbendaharaan negara, oleh pemegang kuasa atau izin atau kontraktor, oleh badan usaha milik negara atau BUM. Pada umumnya, alur mekanisme pemungutan PPNBM sama, yaitu penerbitan faktur pajak, isi informasi pada faktur tersebut, dan pembayaran. Yang membedakan hanya beberapa rangka faktur pajak yang dibutuhkan. PPNBM tarif diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu 10%, 20%, 20%, dan 30%. Masing-masing mereka seperti yang bisa terlihat di layar. 10% untuk kendaraan bermotor, alat rumah tangga, hunian rumah, alat pendingin, televisi, dan minuman non-alkohol. 20% kendaraan bermotor tertentu, peralatan olahraga impor, berbagai jenis permadani, alat fotografi, dan barang sanitari. 25% kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya minibus, kombi, atau pickup. 30% minuman bebas alkohol, batu kristal, barang berbahan kulit impor, barang pecah belah, bus. Rumusnya PPN sama dengan tarif PPN dikalikan dalam kurung harga barang dikurang PPNBM. Contohnya, Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film. Pada suatu saat beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 900 juta. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu berapakah nilai uang yang harus diberikan Pak Ahmad untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? Tarif PPN dikalikan harga barang dikurang PPNBM sama dengan 10% dikalikan dalam kurung 900 juta dikurang 900 juta dikalikan 40%. 10% dikalikan 900 juta dikurang 360 juta. 10% dikalikan 540 juta. Jadi nilai uang yang harus dibayarkan Pak Ahmad agar mobilnya bisa masuk ke Indonesia yaitu 54 juta. Dan total harga mobil yang harus dibayarkan Bapak Ahmad yaitu harga mobil tambah PPN tambah PPNBM
sebesar 1.314.000.000. Apa saja objek PPN? Objek PPN ada beberapa, yaitu penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak PKP. Yang keempat, apa saja yang menjadi dasar pengenaan PPN dan PPNBM? Pungutan PPN dengan tarif yang ditetapkan didasarkan atas dasar pengenaan pajak PPN yang meliputi 5 nilai, ini harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain yang diatur oleh Menteri Keuangan sendiri. PPN dikenakan dengan syarat subjek pajak, yaitu pengusaha kena pajak atau PKP, syarat objek pajaknya barang kena pajak atau jasa kena pajak, dan yang kedua adanya aktivitas penyerahan kena pajak. Tarif PPNBM dikenakan yakni pada saat impor barang kena pajak yang termasuk barang mewah atau saat penyerahan BKP mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang merupakan produsen atau pabrikan dalam negeri dari BKP yang tergolong mewah tersebut. Secara umum barang tersebut sebagai barang mewah dan bisa dikenakan pajak PPNBM apabila memenuhi salah satu unsur berikut, yaitu barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, barang yang hanya dikonsumsi untuk menunjukkan status atau kelas sosial mereka. Yang kelima, karakteristik PPNBM dan latar belakangnya. Karakteristik PPNBM yang membedakannya dengan jenis pajak lain, yaitu yang pertama, merupakan pungutan tambahan setelah atau di samping PPN. Bukanlah pajak yang dapat dikreditkan dengan PPN. Hanya dipungut sekali, yakni pada saat impor BKP yang termasuk mewah atau saat penyerahan BKP mewah yang dilakukan oleh PKP pabrikan dari BKP yang tergolong mewah itu. Yang keempat, jika eksportir melakukan ekspor BKP yang tergolong mewah, PPNBM yang sudah dibayar saat perolehannya dapat Anda minta kembali. PPN memiliki latar belakangnya. PPN memiliki dampak regresif, jadi semakin tinggi kemampuan konsumen akan semakin ringan beban pajak yang dipikul. Nah, untuk mengurangi regresivitas tersebut, bagi konsumen yang mengonsumsi BKP yang tergolong mewah akan dikenakan beban pajak tambahan, yaitu PPNBM. Perbedaan dari PPN terutang dan PPN tidak terutang. PPN terutang merupakan PKP PPN terutang adalah PKP melakukan penyerahan barang atau jasa yang dikenakan PPN. Terhadap transaksi tersebut, PKP harus membuat faktur pajak kemudian melakukan transaksi tersebut di SPT masa. PPN tidak terhutang, yaitu di saat PKP melakukan penyerahan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Terhadap transaksi tersebut, PKP tidak perlu membuat faktur pajak. Kemudian PKP tetap wajib melaporkan transaksi tersebut di SPT masa PPN, yaitu langsung di bagian induk SPT masa PPN 1111. Perbedaan PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut. PPN dibebaskan umumnya diberikan oleh penyerahan BKP yang sifatnya strategis atau tertentu, atau penyerahan yang diberikan kepada perwakilan negara asing atau badan internasional. Contoh dari penyerahan yang PPN-nya dibebaskan adalah penyerahan atas air bersih yang telah diatur bahwa dibebaskannya penyerahannya dari PPN. Ada kalanya faktur pajak yang diterima maupun dikeluarkan untuk lawan transaksi jumlahnya hingga ratusan bahkan ribuan lebih. Wajib pajak dapat melakukan impor faktur dalam satu file sehingga penerbitan faktur menjadi lebih praktis. Perlakuan bagi penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya dibebaskan tidak diperkenankan untuk mengkreditkan pajak masukannya. PPN yang tidak dipungut tetap dapat mengkreditkan pajak masukannya. Itu yang membedakannya dari PPN yang dibebaskan.
Namun walaupun tidak memungut PPN, PKP masih wajib menerbitkan fakturnya dan diserahkan kepada lawan transaksi sesuai ketentuan yang berlaku. PPN yang tidak dipungut biasanya diberikan untuk penyerahan di kawasan ekonomi tertentu seperti kawasan bebas, kawasan berikat, dan perusahaan kemudahan impor tujuan ekspor atau KIT. Misalnya baru-baru ini telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2020 mengenai pemberian fasilitas kepabeanan dan atau cukai serta perpajakan atas impor barang yang untuk keperluan penanganan pandemi coronavirus disease atau COVID-19. Tidak memungut pajak pertambahan nilai atas impor barang yang untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Jadi segala impor alat-alat kesehatan yang diperlukan untuk penanganan pandemi tidak dipungut PPN. Fasilitas ini juga diatur dalam aturan tersendiri. Jelaskan perbedaan apa yang dimaksud dengan FTZ dan KEK. FTZ atau Free Trade Zone adalah kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas. Kawasan untuk industri di bidang manufaktur ini menawarkan kemudahan yang dapat diperoleh mulai dari pembebasan bebas cukai masuk, cukai, pajak pertambahan nilai, sampai dengan pembebasan pajak barang mewah bagi industri di sini. Kawasan ekonomi khusus atau KEK adalah sebuah kawasan tertentu yang dinilai memiliki kekhususan tertentu. Saat ini sudah ada sejumlah daerah yang termasuk dalam KEK, yakni Seimangke, Tanjung Lesung, Bitung, dan Palu. Rencananya, pemerintah akan memberikan insentif khusus bagi KEK, namun aturan mengenai insentif ini belum keluar. Nomor 8, poin-poin perubahan Undang-Undang PPN dan PPNBM pada Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, pada pasal A1A Undang-Undang PPN 1984 dihapuskannya penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi dari pengertian penyerahan BKP. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya konsinyasi merupakan salah satu opsi dalam kegiatan bisnis jual beli di mana penjual konsinor mengirimkan barang kepada pembeli melalui perdagangan perantara konsinyasi yang akan membayarkan barang tersebut pada saat barang tersebut laku dijual. Yang kedua, pasal 4A Undang-Undang PPN 1984 perubahan atau tambahan mengenai pengelompokan jenis barang yang tidak dikenai PPN yang terdapat dalam pasal 4A ayat 2 Undang-Undang PPN 1984. Dalam perubahan Undang-Undang Cipta Kerja mengeluarkan hasil pertambangan batu bara dari daftar jenis barang tambang yang dikecualikan dari PPN. Artinya, sejak Undang-Undang Cipta Kerja maka batu bara yang diambil langsung dari sumbernya mulai kini akan dikenakan PPN. Yang ketiga, Pasal 9 Undang-Undang PPN 1984, ketentuan ini mengatur tentang pengkreditan pajak masukan PM atas perolehan barang atau jasa terhadap pajak keluaran yang timbul karena penyerahan BKP atau JKP. Dalam pasal 9 ayat 2A Undang-Undang PPN 1984 menegaskan hanya pengusaha kena pajak yang belum berproduksi yang dapat mengkreditkan pajak masukannya. Namun, berdasarkan ketentuan pasal 112 Undang-Undang Cipta Kerja, targetnya diubah menjadi pengusaha kena pajak yang belum menyerahkan barang atau jasa dalam rangka ekspor bisa mengkreditkan pajak masukan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Pengkreditan pajak itu bisa dilakukan jika dalam waktu 3 tahun perusahaan melakukan penyerahan barang. Sebaliknya, jika tidak ada penyerahan barang atau jasa, maka pajak masukan tidak bisa dikreditkan. Jangka waktu tersebut bisa lebih lama lagi bagi sektor usaha tertentu. Yang keempat, perubahan terjadi terhadap identitas pembeli BKP atau JKP yang harus dicantumkan dalam faktur pajak. Sebelumnya, faktur pajak hanya wajib mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP mereka. Sementara dalam aturan tertentu, NPWP bisa diganti dengan nomor induk kependudukan atau nomor paspor. Bagi subjek pajak luar negeri, orang pribadi atau cukup nama dan alamat saja. Bagi subjek pajak luar negeri, badan. Undang-Undang Cipta Kerja juga mengakomodir mekanisme pembuatan faktur pajak bagi pedagang eceran atau retail yang sebelumnya hanya diatur melalui peraturan pemerintah. Kini pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli, nama, dan tanda tangan penjual
bila penjualan dilakukan kepada konsumen akhir. Berdasarkan penjelasan dari nomor 8, dapat kita simpulkan bahwa apabila draft Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana diuraikan di atas tidak mengalami perubahan, termasuk jika dilakukan uji materi dalam Mahkamah Konstitusi, maka perubahan atas pasal dalam Undang-Undang PPN 1984 sudah harus dipahami, yaitu konsinyasi bukan lagi kategori penyerahan barang kena pajak. Ketentuan ini telah dihapuskan. Batu bara yang diambil langsung dari sumbernya mulai dikenakan PPN, sebelumnya dia termasuk pengecualian. Pengusaha kena pajak yang belum menyerahkan barang atau jasa dalam rangka ekspor bisa mengkreditkan pajak masukan. Sebelumnya tidak diperkenankan, kecuali barang modal. NPWP bisa digantikan dengan nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi, atau cukup nama dan alamat saja bagi subjek pajak luar negeri badan, dan mekanisme pembuatan faktur pajak bagi pedagang eceran atau retail. Sekian dari saya, itu penjelasan mengenai tugas 5 PPNBM dan PPN. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.